Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Ibu ambil kesempatan pada sore hari ini mengingat tadi kalian masih mid semester ya? Iya, Bu. Iya, karena materinya yang sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mengikuti materi ya. Kalau hanya di WhatsApp group, Ibu rasa itu nanti kalau Ibu share materinya nanti susah scroll lagi ke atas. Selamat sore Ananda semua, senang sekali kita bisa mulai materi pada hari ini. Apa kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah, Bu. Baik, syukurlah ya. Walaupun di masa pandemi sekarang ini kita tidak diperkenankan untuk keluar rumah kalau tidak begitu penting, dan sekolah pun kita belajarnya dari rumah ya, seperti sekarang ini. Tapi tidak apa-apa, Ibu berharap Ananda semuanya bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga pikiran supaya tidak stres di rumah saja ya. Tetap mencari ilmu pengetahuan walaupun dari rumah. Sekarang zaman sudah canggih, teknologi sudah tinggi. Ananda semuanya manfaatkan IT untuk mencari bekal ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya datang dari guru saja, tapi juga Ananda bisa dapatkan dari internet ya. Itulah yang namanya berpikir kreatif. Bismillah, kita mulai materinya. Adapun untuk materi kali ini adalah tentang pergaulan remaja. Nah, bagaimana etika pergaulan remaja dengan teman sebaya. Yang baik itu bagaimana? Mengapa Ibu berikan materi ini? Mengingat kalian kan baru kelas 10. Jadi karena kondisi yang corona, jadi kalian tidak sempat untuk bertatap muka langsung dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk itulah walaupun di dunia maya kita tetap harus beretika dengan teman sebaya ya, supaya kita banyak disenangi oleh teman-teman, tidak dikucilkan, jadi pribadi yang dirindukan oleh teman-teman yang lain. Nah, ini judulnya adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Bagaimana caranya kita bergaul dengan teman-teman. Nah, adapun tujuan dari Ibu memberikan materi ini adalah agar Ananda semua nantinya mampu menggunakan norma-norma apa ya, seperti adat istiadat, tata tertib, baik itu di masyarakat berarti bisa itu di sekolah atau di luar lingkungan sekolah, serta nantinya dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika yang baik. Nah, di samping itu, Ibu juga berharap agar Ananda semuanya nanti dapat menyimpulkan, oh apa sih pengertian etika pergaulan itu, gitu kan? Selanjutnya, Ananda semua dapat menata bagaimana cara untuk menjaga persahabatan agar tetap langgeng, tetap lama, tidak ada musuh-musuhan, iri-irian, dengki gitu ya. Selanjutnya agar Ananda dapat menggunakan beberapa unsur etika. Nah, ada beberapa etika yang perlu kita jalani di dalam pergaulan dengan teman sebaya supaya kita tidak salah. Nah, adapun, sekarang kita mulai masuk materinya ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan etika itu sendiri adalah suatu sikap. Nah, suatu sikap itu berarti seperti tingkah laku, tata krama, sopan santun, atau aturan-aturan lain yang mengatur. Nah, yang mengatur dan mengikat hubungan antara kelompok manusia yang beradab. Nah, di sini di garis bawahi beradab dalam pergaulan. Beradab itu berarti yang beredai tentang
sopan santun. Nah, kalau sekarang etika pergaulan. Nah, etika pergaulan itu seperti apa? Yaitu sopan santun atau tata krama di dalam pergaulan kita sehari-hari, dan Anda semua ya, sesama teman sekelas mungkin, kakak kelas, atau mungkin dengan teman sebaya yang di luar sekolah gitu ya, yang sesuai dengan situasi dan keadaan. Nah, keadaan sekitar, misalnya kalau ibu kan aslinya Kemantan ya, jadi norma adat Kemantan itu lain lagi. Nah, mungkin di Sula beda lagi. Jadi tata krama yang sesuai dengan pergaulan di lingkungannya masing-masing. Baik itu norma agama. Nah, kalau agama kita sama semua ya, agama Islam semua ya. Ada yang non-Islam? Enggak, Bu. Ya. Oke. Baik itu norma agama, sopan santun, adat. Nah, adat ini Ibu rasa ya secara garis besarnya tentu sama, tapi mungkin ada yang sedikit yang berbeda. Baru apa ya, beda kecamatan saja sudah ada perbedaan. Nanti karena kita semua mulai kuliah, nah itu udah ketemu teman-teman dari berbagai kabupaten, berbagai provinsi se-Indonesia. Apalagi kalau ada yang hebat nantinya bisa kuliah ke luar negeri. Nah, itu sangat berbeda-beda norma adat dan hukum di daerah setempat. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau ada pertanyaan di-cut saja ya. Misalnya Ibu lagi menjelaskan, nggak apa-apa, Bu, maaf mau nanya gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya. Ya, Bu. Ini Ibu ada video. Sebenarnya diperbolehkan apabila yang disapa adalah teman sebaya atau boleh jadi orang yang lebih muda atau bahkan lebih tua yang sudah kita kenal atau bahkan akrab. Yang kedua, pastinya berdasarkan kesepakatan. Adalah kontak sosial. Nah, berarti kontak. Seperti Anda semua menyimpan nomor handphone. Nah, itu kontak. Berarti
ada datanya di situ, ada apa ya, ada hubungannya di situ, ada tegur sapanya di situ di antara sesama remaja. Nah, jadi fokus kita sekarang materinya adalah tentang sesama remaja atau dalam kelompok sebaya. Berarti sama-sama seumuran lah gitu ya, atau beda-beda sedikit. Nah, kita sebagai makhluk sosial pasti butuh orang lain kan? Ada yang nggak butuh orang lain? Enggak, Bu. Nah, ya. Oke. Nah, kalau seandainya Ananda semua tidak butuh orang lain, nah itu perlu dipertanyakan, ya. Kalau kita pengen, walaupun mungkin kita punya uang yang banyak, ingin baju baru, ingin motor baru, handphone baru. Nah, walaupun kita punya uang, tetap saja kita membutuhkan orang lain. Selain itu, siapa yang bikin? Orang lain kan? Nah, handphone itu siapa yang bikin? Orang lain, Bu. Nah, orang lain juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari orang lain. Kita pasti membutuhkan orang lain dan kita pasti membutuhkan orang lain. Untuk itulah berusahalah untuk bersikap bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, maka seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Misalnya, kita tidak mau disinggung oleh orang lain, maka janganlah menyindir orang lain supaya orang lain tidak tersinggung. Kita tidak mau dimarahi oleh orang lain, maka diakui dia cantik, ingin diakui dia eksis, ingin diakui dia hebat gitu kan. Nah, kita semua punya kebutuhan itu, ingin diakui oleh orang lain. Nah, begitu juga Ananda, kalau misalnya ada mungkin teman yang mengharapkan, mungkin dia agak-agak pengen dipuji lah, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kita puji, karena mungkin saja dia ingin diakui kalau dia itu ada atau kalau dia itu hebat gitu ya. Nah, rajin-rajinlah memuji orang lain supaya kita juga rajin akan dipuji orang. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan akan keterikatan, maksudnya terikat seperti adanya hubungan kasih sayang, persaudaraan gitu kan. Nah, seperti ini. Ibu dan Ananda semua itu ingin terikat antara ibu dan anak. Hanya rasa saling menghargai, saling menghormati, seperti antara ibu dan anak gimana? Ya, kan akan terasa aman. Nah, ingin misalnya makanya terkadang remaja itu ada yang mencari yang merasa nyaman itu dengan mencari pacar. Sebenarnya itu salah. Dengan dia memperbanyak teman, dia akan mendapatkan perlindungan sebenarnya. Kalau dia hanya punya pacar satu orang saja, justru dia hanya dilindungi satu orang. Tapi kalau dia punya banyak teman, punya banyak sahabat, tentunya perlindungannya lebih banyak lagi, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebutuhan akan kebebasan, pengen bebas. Nah, seperti saat ini, Ananda semua nggak boleh keluar rumah. Nah, gimana perasaannya, pengalamannya? Nggak enak, Bu, pengalamannya, Bu. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa main sama temen, Bu. Betul sekali. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Mungkin Bu daring, ya tugas terus. Banyak tugas. Ya, itu sebenarnya itu tanda bahwa Ananda semua sudah belajar gitu ya. Oh, berarti ada bukti kalau Ananda itu sudah belajar, itu buktinya ada tugas gitu ya. Selain itu, gimana pendapat yang lain selama pandemi ini?
Pelajaran sulit dipahami, Bu. Oh, sulit dipahami. Oh, selama ini dengan mata pelajaran lain gimana belajarnya? Pakai media apa? Cuma pakai WA, Bu. Tuhan akan harga diri untuk dihargai ya, seperti misalnya ini sekarang kalian kan lagi ujian mid semester. Nah, setelah ujian semester itu mid semester itu kan nanti ada bagi rapor. Nah, tentu yang juara pengen dong dihargai gitu, pengen lah diakui. Oh, saya ini bisa gitu, saya ini hebat gitu ya. Jadi semua kita butuh itu. Butuh yang kelima ini ya, kebutuhan ini. Ada 5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke. Saya Ya. pengen nanya yang nomor 3. Bukan disebutnya perlindungan, Bu. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Maksudnya perlindungannya ini perlindungan di bagian apa, misalkan, Bu? Perlindungan tentang apa, misalkan? Gitu. Kalau materi bimbingan konseling ini, kebanyakan ini mengenai perasaan, ya. Materi kita tidak perlu dipelajari, tapi cukup dipahami, ya. Gini ibaratnya, Ananda berada di ruangan terbuka yang anginnya kencang. Angin itu terlihatkah? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Nah, Tidak, Bu. tapi terasa? Ya, Bu. Nah, Ya, gitu. Bu. Jadi Rasa. maksudnya di sini kebutuhan akan rasa aman itu gini, misalnya Ananda berada di rumah sendirian, gitu ya, berada di rumah sendirian. Jadi orang tuanya sibuk nih, saking sibuknya orang tua tidak peduli dengan keberadaan Ananda semua di rumah. Nah, apakah perasaannya nyaman atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Akan Bu. berbeda dengan apabila misalnya Ananda sendirian di rumah. Nah, walaupun orang tuanya sibuk, tapi sebelum misalnya pergi bekerja, orang tua Ananda itu mungkin memberikan pesan, misalnya nanti pintunya dikunci atau tidak usah keluar rumah atau perlu. Saya, Bu, Nadia. Ah, ya bagus. Ya, gimana Nandia? Iya, sudah jelas, Bu. Terima Oke, kasih. ada lagi sampai di sini? Sebelum kita lanjut? Cukup ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, bagaimana cara untuk membina persahabatan itu? Tentunya yang pertama, belajar menghargai orang lain. Nah, terkadang misal, contoh kecil ya, teman lagi sibuk. Ya, teman lagi sibuk di rumah, lagi banyak kerjaan rumah, misalnya lagi nyapu apalah gitu ya, pekerjaan rumah gitu. Nah, kita datang, teman nggak paham. Nah, kemudian belajar menghormati misalnya kita main ke rumah teman, kan ada orang tua teman itu, bagaimana harusnya kita bersikap gitu. Mungkin dengan teman biasa aja kita ngobrol kayak tadi ya di video tadi, hai bro gitu ya. Nah, tapi dengan orang tua teman bagaimana? Mungkin duduknya agak sopan gitu ya. Mungkin nada bicaranya merendah gitu. Itu salah satu teknik untuk menghormati orang lain. Kemudian mempunyai sikap yang mau mengerti teman. Nah, teman lagi ada masalah, kita jangan sibuk, dia mau cerita, kita jangan sibuk main HP aja gitu ya. Dengarkan cerita teman ya. Itu salah satunya. Kemudian mau memberi pujian. Ya, jangan pelit pujian seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, kemudian berikan motivasi. Misalnya ada teman mengeluh gitu ya. Duh, banyak tugas. Nah, gimana harusnya
jangan ditambah lagi. Iya nih banyak tugas gitu kan, harusnya nggak usah belajar aja, jangan seperti itu gitu ya. Tapi berikan dia motivasi. Saya yakin kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti hebat. Saya yakin kamu pasti bisa mampu menyelesaikannya tepat waktu. Gitu. Kasih motivasi, walaupun sebenarnya itu sulit gitu. Tapi dengan kata-kata motivasi, banyak orang hebat yang sekarang sudah jadi ya orang-orang terkenal seperti apa? Salah satunya yang penemu-penemu yang terkenal hebat di dunia apa? Coba siapa yang bisa kasih contoh? Albert Einstein, Bu. Itu dia. Siapa lagi? Alexander Graham Bell, Bu. Nah, bagus. Ada lagi? Thomas Alva Edison, Bu. Wah, hebat-hebat semua ini kelas 10 ini. Ya, itulah mereka diantaranya. Ada lagi Soichiro Honda yang menciptakan Honda itu. Dulu dia waktu sekolahnya, ya mungkin kalau di Indonesia ya seperti kita ini SD lah ya. Waktu SD itu dianggap